Halo semuanya, selamat datang di DigiLab DigiClass di mata pelajaran Fundamentals of Digital System atau dasar sistem digital. Di modul keempat ini kita akan membahas tentang complex logic gates. Di modul-modul sebelumnya kita udah belajar tentang basic logic gates, ada AND, OR, atau NOT, ya kan? Nah, complex logic gates itu sebenarnya adalah beberapa logic gates baru lagi yang sebenarnya dibentuk dari basic logic gates yang sebelumnya itu. Jadi, nggak entirely baru, tapi kayak modifikasi dari logic gates yang sebelumnya. Nah, contohnya di sini ada NAND, ada NOR, ada NOR, ada SOR, dan XNOR, atau ada 4 ya. Kita coba bahas dari NAND gate dulu. Nah, NAND gate ini sebenarnya adalah AND gate biasa yang dicampur di depannya dikasih NOT atau inverter. Jadi ada NOT AND gitu, NAND. Nah, gambarannya rangkaiannya kurang lebih kayak gini. Jadi AND dikasih NOT di depannya. Tuh. Nah, jadi outputnya bakal kebalikannya dari AND gate. Kalau AND gate kan dia hanya akan bernilai 1 ketika inputnya 1-1. Maka di NAND gate ini dia akan bernilai 1 semua inputnya kecuali ketika inputnya 1-1. Karena di-invert ya. Karena ini adalah AND gate yang di-invert. Maka outputnya jadi 0. Kurang lebih kayak gitu. Simpel aja NAND gate. Nah, terus satu lagi tadi ada NOR gate ya. NOR gate sama kayak NAND, tapi dia adalah OR gate yang di depannya dikasih inverter. Jadi not OR kayak gitu. Nah, sama juga kayak kebalikannya dari OR. Kalau OR kan asalkan inputnya ada yang bernilai 1, outputnya bakal bernilai 1 kan. Ya, di sini kebalikannya. Jika inputnya ada yang bernilai 1, maka outputnya akan 0. Dan outputnya tuh cuma bakal bernilai 1 ketika inputnya 0, 0. Jadi ingat aja ini adalah gerbang logika OR yang di depannya dikasih NOT. Gitu. Nah, dari complex gates 2 tadi ya, NAND dan NOR, sebenarnya kita bisa representasikan bikin lagi jadi basic logic gates. Misalkan, tadi kan kita melihat kalau NAND gate itu aslinya adalah AND yang di depannya dikasih inverter. Sekarang, gimana kalau mau dibalik? Misalkan kita mau bikinnya NOT-nya, tapi dengan menggunakan NAND gate. Kita bisa modifikasi, misalkan dijadiin kayak gini. Nah, nanti kalau kita kasih input A, lihat ya, di sifatnya inverter atau NOT gate itu kan berubah ya. Kalau inputnya 0, outputnya di 1. Nah, kalau kita bikin NAND gate yang dimana kedua inputnya dijadiin 1 kayak gini nih, jadi dua-duanya dimasukin A, outputnya tuh bakal sesuai sama NOT gate. Misalkan ini 0, 0, output, kalau inputnya 0, 0, output dari NAND gate itu kan adalah 1. Gitu. Jadi, ini dia bakal bersifat sama dengan NOT gate gitu. Nah, ini juga kalau inputnya 1, maka outputnya jadi 0. Ini adalah equality-nya atau gimana cara kita bikin logika NOT gate, tapi pakai NAND doang. Gitu. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin AND? AND gate dibuat menggunakan NAND gate. Nah, kurang lebih kelihatan bentuknya jadi kayak gini. Kita pakai 2 NAND gate, nanti outputnya bakal sama kayak AND biasa. Gitu. Nah, ini. Misalkan inputnya 00, outputnya kan 00. Coba, input ini AND gate biasa ya. Kalau dibentuk NAND-nya 00, outputnya kan 1 ya. Outputnya 1, terus masuk ke NAND gate yang kedua. Kalau kalian lihat bentuknya kayak gini, ini tadi kan sebenarnya inverter ya. Jadi, kalau misalkan ada NAND gate di depannya di invert lagi kan basically jadi balik ke AND gate kan. Jadi outputnya bakal sama kayak AND gate ini. Tuh. Jadi walaupun di sini benar 1, tapi outputnya itu bakal 0. Sama juga kalau inputnya 01, outputnya tetap 0. Nah, kalau inputnya 11, maka di sini NAND gate yang ini kan inputnya 11, outputnya berarti 0 kan? Invertnya dari NAND. Terus 0-nya ini masuk ke NAND gate yang kedua, outputnya jadi 1 gitu. Sesuai kan dengan AND gate yang biasa. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin OR pakai NAND gate? Kita bikin gerbang logika OR pakai NAND gate, bentuknya kayak gini. Kita pakai 2 gate kayak gini. Misalkan inputnya 00, outputnya kan di OR itu 0 ya. Balik lagi di NAND gate nih, kalian bisa analisis sendiri. Outputnya tuh bakal sesuai sama ini. Gitu. Jadi ini dihafalin sih sebenarnya. Nah, terus kalau kan OR itu kalau salah satu input bernilai 1, outputnya bakal 1. Nah, sama di rangkaian yang bawah juga gitu. Kalau ini bernilai 1, yang input B-nya, maka outputnya bakal jadi 1 gitu. Dan kalau dua-duanya juga sama. Oke.
Jadi kurang lebih catatannya kayak gini, mungkin bisa di screenshot. Nah, jadi contohnya ada rangkaian kayak gini nih, persamaannya AB OR not C. Jadi AB di OR-kan dengan not C. Gimana cara kita bisa ngubah rangkaian ini? Rangkaian ini kan pakai 3 jenis gerbang logika ya, pakai AND, OR, dan juga NOT. Gimana kalau kita mau ngubah rangkaian ini sekarang cuma menggunakan NAND doang? Nah, misalkan coba yang satu, yang N-nya, kan tadi N itu kalau diubah jadi NAND, jadi kayak gini. Lalu ubah lagi not-nya dipakaikan dengan NAND, jadi kayak gini. Terus OR-nya juga diubah dengan NAND, jadi kayak gitu. Nah, terus sebenarnya esensinya apa sih dari rangkaian tadi yang pakai gerbang logika basic, tiba-tiba dipakein gerbang logika kompleks, bukannya ini makin banyak ya? Nah, tapi yang perlu diperhatiin, kalau kalian pakai logic gates yang tadi, kalian kan butuh 3 IC berarti. 08, 32, sama 04. Kalian butuh gerbang AND, OR, dan juga NOT. Ya kan? Kalian butuh total 3 IC. Meanwhile, di sini kalian cuma perlu pakai gerbang logika NAND doang. Ya kan? Yang mana kalian cuma perlu menggunakan IC-nya NAND itu nanti 7400. Gitu. Jadi kalian cuma perlu menggunakan satu jenis IC, yang mana ini bakal lebih gampang gitu dibandingkan kalian harus nyiapin 3 buah IC. Jadi itulah juga kenapa kita bisa mengubah rangkaian dengan basic logic gates menggunakan kompleks logic gates gitu supaya lebih gampang. Kita cuma pakai satu jenis IC doang kayak gini. Gitu. Oke. Nah, nextnya ada NOR gate. Tadi kita sempat bahas ya, NOR gate. Gimana cara merepresentasikan beberapa basic logic gates dengan menggunakan NOR gate. Tadi kan NOR gate itu ini ya, kayak OR di depannya dikasih NOT. Nah, gimana NOT-nya? Sama kayak NAND tadi, kalau kita mau bikin NOT itu, di OR-nya tinggal inputnya dijadiin 1. Nanti contohnya kayak gini, kalau 00 outputnya bakal jadi 1. Kalau 1, outputnya bakal jadi 0 gitu. Terus kalau AND gate di menggunakan NOR bakal kayak gini. Kan? Kalau misalkan inputnya 00, outputnya bakal 0. Kalau inputnya 1, baru outputnya bakal jadi 1 gitu. Kalau OR dipakaikan dengan NOR ya kayak gini. Inputnya 00, outputnya 0. Ketika salah satu inputnya benar 1 kan dia jadi 1 ya. Nah, contohnya kayak gini. Dia jadi 1. Nah, catatannya kurang lebih begini, boleh di screenshot, dihafalkan. Basically dia kebalikannya dari NAND tadi kalau antara N dan O-nya. Gitu. Kurang lebih nanti implementasinya juga sama. Tinggal kalian diminta mengubah basic logic gates menggunakan NAND atau NOR gitu misalkan. Oke. Lanjut, kita tadi udah bahas NAND dan NOR, sekarang ada SOR dan XNOR. Dari SOR dulu. SOR gate ini lambangnya, ini baru nih, ini kayak OR tapi di belakangnya ada garis kayak gini. Nah, itu tabelnya kalau kalian lihat, outputnya 0, 1, 1, 0. Sebenarnya ini tuh, outputnya bakal bernilai 1 ketika inputnya berbeda. Jadi ketika inputnya antara 0 atau 1. Ketika inputnya 0, 0, sama-sama 0, outputnya bakal 0. Ketika inputnya sama-sama 1, outputnya bakal 0. Jadi output dia tuh cuma bakal bernilai 1 ketika inputnya berbeda. Misalkan ketika inputnya 0, 0 kan sama ya, jadi outputnya 0. Kecuali ketika inputnya 0, 1. Karena berbeda kan nilainya, jadi outputnya 1. Kalau ini yang A1, 0, outputnya 1. Jadi ini tuh kayak, ya memang logic gates yang cukup berbeda dibandingkan dengan NAND atau NOR tadi atau AND or NOT yang sebelumnya gitu. Kalau inputnya 1 semua, sama, ya kan, sama, outputnya adalah 0 gitu. Nah, jadi aritmatikanya juga, boolean expression-nya, ada lambang baru nih, khusus untuk SOR. Yaitu kayak tanda silang, ada lingkarannya. Kalau ada A, ini dibacanya A SOR dengan B. Gitu. A SOR B. Oke, terus XNOR. Basically, SOR, tapi di depannya dikasih inverter. Jadi kebalikannya. Jadi XNOR ini bakal bernilai 1 ketika inputnya
sama. Gitu. Jadi ketika inputnya 00, dia bakal bernilai 1. Ketika 01, dia bakal 0. Jadi ketika berbeda, 0. Kebalikannya dari SOR ya. Itu aja. Simpelnya. Terus Boolean expression-nya kan kebalikan dari SOR ya. Berarti basically A SOR B denote-kan kan. Basically kayak gitu. Tapi dia punya lambang sendiri. XNOR ini adalah A bulat titik B. Jadi ini adalah Boolean expression-nya untuk XNOR. Gitu. Nah, kita kan udah dapet nih, ya kan ada tuh tabelnya. Coba kita identifikasi. Misalkan dari SOR gate-nya dulu. Kita kan punya tuh tabelnya. Gimana kalau kita bikin suatu key map. Kita dapetin persamaannya. Wah, ternyata ini kan 011 ya. Kalau dibikin jadi key map bakal jadi kayak gini. 0110. Tuh. Nah, ternyata kalau dibikin pakai key map, gerbang logika SOR ini bisa juga dibikin pakai basic logic gates. Persamaannya bakal kayak gini. Jadi not A and B di-OR-kan dengan A and not B. Tuh, jadi ini adalah equality-nya dari SOR gate. Jadi SOR gate sama dengan ini. Jadi kalau kalian suatu saat menemukan persamaan ini di dalam, misalkan kalian lagi bikin key map, ingat kalau dia bentuk ini tuh bisa disederhanain dengan menggunakan satu gerbang SOR gate doang. Kalau kalian bikin ini kan lumayan banyak ya, pakai AND, terus ada OR-nya gitu, panjang. Sedangkan kalau kalian pakai SOR cuma satu gates doang gitu. Nah, jadi ingat ini adalah equality-nya. Nah, terus untuk XNOR juga sama, kita bisa lakukan hal yang serupa nih. Misalkan kita dapetin key map-nya, kita dapat persamaannya, ternyata dapat nih 1001 kan 1001, ternyata dapat persamaannya not A di-AND-kan dengan not B or A B. Jadi ini adalah equality dari XNOR gate. Kalian boleh coba tes sendiri persamaan ini tuh table-nya bakal sama kayak ini. Jadi kalau dapat menemu ini, ingat dia bisa disederhanakan menjadi menggunakan satu gerbang XNOR aja. Nah, terakhir ini adalah IC-IC-nya. Nah, itu 7400, 7402 ya. Yang XNOR ini, khusus yang 74266 ini sebenarnya jarang dipakai. Jadi mungkin akan kita abaikan dulu. Tapi kurang lebih yang lainnya tuh sama. Kayak SOR itu sama input output bisa dilihat datasheet-nya. Nah, paling yang berbeda itu cuma di NOR di IC 7402. Perhatiin di sini dia tuh urutannya kebalik. Urutan dia itu output, input, input. Jadi lihat ya, ini input, input, output di sini gitu. Jadi ingetin aja kalau 7402 itu IC pin-nya rada beda. Oke. Segitu aja untuk Complex Logic Gates hari ini. Kalau kalian mau belajar lebih, biasa kunjungi saja website kita, learn.djrapdta.com. Sekian dari saya, nama saya Kristina Dwi Jaya, Kodasep CH. Sampai jumpa di video berikutnya.